saya mau tanya Mi, bolehkah seorang laki-laki memasukkan wanita ke dalam kamar tanpa saksi? Walaupun itu nggak digauli. Kan banyak sekarang itu. Tidak boleh. Para kiai, para dukun katanya ada rahasia pengen bicara sama Bapak Ki, lalu dimasukkan kamar forward, kamar pribadi. Tidak boleh kalau. Tapi kenapa banyak? Kalau bukan muhrim. Kan jamaah kan bukan muhrim. Iya. Duduk di dalam kamar. Nah itu kata saya emang nggak perlu diperpanjang. Itu maks. Iya. Nyabol atau tidak itu nanti. Iya, udah nggak boleh. Udah pernah tuh. Nah, dasarnya dari mana awalnya? Dari asbabun. Jadi ini masjid. Ini rumah janda tercantik sedesa itu. Cantik. Nah, ini rumah si Ahmad yang taat kepada Allah. Ya. Si janda ini dipanggil sama si kaya. Janda, kamu pengen uang mah nggak usah dagang-dagang lah. Goda itu si Ahmad. Kalau sampai tergoda dia, saya kasih uang 1000 dirham. Waktu itu soalnya zaman di Arab ya. Siap, kata si janda-janda. Pikir gimana caranya ya. Sedangkan si pemuda ini hebat waro. Ngobrol sama perempuan juga jarang. Rumah, masjid, rumah, masjid. Belajar. Ketemu, kata si iblisnya ngegot. Hei janda, masalah gitu sepele, lo beli beras, nanti diturunin di depan rumahnya. Karena si pemuda itu ahli penolong. Sholat itu nggak akan diterima kalau nggak berbuat baik sesama manusia. Nggak diterima sholat. Karena ada hablum minallah wa hablum minannas. Maka sholat itu tidak cukup jungkal. Ini yang paling berbahaya, ini hablum. Kalau ke Allah mah bijak, dosa berapa aja, walaupun selautan akan dimaafkan. Mangkola la ilaha illallah. Tapi sesama ini Allah tidak akan bisa masukkan ke surga kalau sesamanya tidak saling. Maka sesama ini yang bahaya. Sholat mah enggak bahaya. Karena Allah Ta'ala maha pengampun, maha segala. Kalau sesama, nah akhirnya masuk akal sama si pemuda, belilah beras. Ini kan rumah si pemuda nih. Mang, turunin berasnya di situ. Ini rumah si janda, dan ini rumah si pemuda ya. Kenapa nggak dimasukin, Bu? Nggak usah. Turuninlah berasnya di sini. Di depan rumah si pemuda. Si janda. Udah pulang, depan rumah si janda. Nah si pemuda mau sholat, karena datang waktu. Sampai sini si janda ini nangis. Udah tahu si pemuda itu, si janda itu nggak ada siapa-siapa. Dan hatinya tadi, bagaimana sholat kita supaya diterima. Ya berbuat baik. Diangkat berasnya, ditaruh di pintu. Karena nggak mau masuk kamar tanpa ada saksi.
Kata iblisnya, rayu janda, rayu. Ngomong jandanya, kalau nolong orang jangan tanggung. Saya kan nggak ada siapa-siapa. Ya, kalau itu mau ditaruh di pintu tanggung. Sekalian aja nggak usah nolong. Apa saya ngangkat lagi ke dalam? Ini sama si pemuda itu, ya juga ya. Hah? Ya juga nolongnya sepot. Tanggung nggak? Tanggung. Ya. Lalu ditaruh di mana ini beras tuh di gudang Ya, pas ditaruh di gudang keluar pintu dikunci semua sama si janda. Kenapa dikunci? Saya nggak tega melihat keringatnya. Ya minum dulu lah, waktu itu dohor juga belum nyampe. Minum dulu lah. Sudah berbuat baik ke saya. Saya perlu duduk. Duduk. Pas duduk lihat apa ininya? Hammer. Aduh, saya nggak suka minum hammer, haram. Saya suka air. Saya ini bukan orang Islam. Minuman saya ini hammer. Nggak ada air putih. Kecuali saya Islam. Ya. Waduh, saya enggak, terima kasih banyak. Enggak mau. Pilih, apakah saya teriak, apa minum? Gimana? Diancam. Gimana? Minum 26 meter. Kata si janda, apakah saya teriak? Apakah minum? Kalau minum, hanya antara dengan Allah haram. Kalau saya teriak, saya diperkosa sama Gimana itu si pemuda itu? Lebih baik memilih minum daripada diteriak. Padahal enggak berlaku nyabol. Tapi yang namanya di dalam masyarakat udah pasti. Nah itu juga kasus si Mawardi, nggak usah cabol. Kenapa sih nggak ditangani langsung? Akhirnya media rame. Berarti nggak praktek ngerti hukum. Berarti dukun. Perkedok alim. Benar. Akhirnya diminum tuh hammer tuh. Diminumnya setengah mabuk. Digotonglah si pemuda ke ranjang. Dibuka bajunya sama si perempuan. Karena si laki-laki mah mabok, setengah mabok. Udah dibuka bajunya, si perempuannya dibuka lagi, bersetubuh lah. Nah udah bersetubuh, ya sadar, kok saya ini telanjang. Kata si laki, wah perempuannya juga masih telanjang. Wah, datang setan, bisikin si laki-laki. Woi, bahaya kamu. Mayatnya tergeletak kamu. Kalau nggak dicekek, bisa lapor lagi kamu bahaya. Dicekeklah si perempuannya. Dari dosa kecil, jadi gede itulah haramnya. Maka hati-hati. Saya ini nggak tahu ini kalau keluar membahas hukum, saya tanya ibunya gede. Tapi saya tetap akan memperkuatkan keimanan saya. Amin. Bodohnya gede. Susah walaupun dikasih petunjuk. Karena Allah doang hatinya, ya muqallibal. Maka saya nggak tahu. Kalau bukan hidayah dari Allah nggak kuat saya. Padahal ini hukum.